yang memang harus dijawab sama pihak pengelola kearsipan agar jawabannya dapat kami pahami secara menyeluruh. Ada beberapa pertanyaan. Izin ya Bu. Sebentar, saya tanya dulu sebelum kalian bertanya. Jurusannya administrasi perkantoran. Iya. Ini untuk apa? Untuk kuliah kearsipan. iya, kita ada mata kuliah kearsipan. Iya, betul. Ini tugas awal kita. Sebelumnya kami juga menghubungi Bu Afidah terlebih dahulu. Namun Bu Afidah mengarahkan kami ke Bu Mega. Bu Mega karena memang sedang ada rapat, menghubungi kami ke Pak Farhan. Lalu setelah wawancara dengan Pak Farhan, ternyata memang hanya beberapa pertanyaan saja yang bisa dijawab. Lalu kami diarahkan kembali untuk ke pengelola bidang kepengelolaan kearsipan. Jadi yang di kunjungan kedua yang sudah dijawab. Pertanyaan di kunjungan kedua. Pertanyaan di kunjungan kedua baru dijawab nomor 1. Baru beberapa Bu. Soalnya tadi disarankan untuk lebih ditanya untuk kepada pengelolanya kearsipan. Karena pertanyaan kami memang lebih banyak ranahnya ke pengelolaan kearsipan. Nomor 4 ya dijawab. Belum dijawab ya. Harusnya bisa terjawab. Yang mana yang mau ditanyakan? Mungkin yang pertanyaan pertama dulu kali ya Bu ya. Dari kunjungan yang pertama, nomor satunya itu adalah bagaimana sih Bu struktur organisasi pengelolaan kearsipan di Balai Kota Depok ini? Di balai kota. Kalian tahu nggak kalian ada di mana sekarang? Di kearsipan. Apa? Di gedung Di kedepan kearsipan. Dinasnya? Kearsipan dan Perpustakaan. Di dinas kearsipan atau perpustakaan? Iya. Ditanyakan ini struktur organisasi apanya? Dinas kearsipannya? Atau apanya? Iya, dinas kearsipannya. Ini kan kalau ini kan struktur organisasi pengelolaan kearsipan di balai kota. Di balai kota mana? Balai kota itu kan tempat, bukan Iya. kerja ya, organisasi gitu. Jadi struktur organisasi pengelolaan kearsipan ini maksudnya bagaimana? Strukturnya itu misalnya jabatan-jabatannya Ibu, jabatan-jabatan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu bagaimana? Jabatan atau unit kerja? Jabatan dan unit kerjanya. Unit kerja dan jabatannya. Iya, kami bertanya secara menyeluruh. Mungkin bisa di download ya? Ada di, kita kan punya website. Ada di JDIA, depok.go.id. Nanti cari aja peraturan wali kota terkait dengan SOTK, struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah, di situ ada lebih detailnya. Ya, ada bagiannya gitu ya. Kemudian apalagi ditanyakan? Kalau di sini kalau pengelolaan arsip ada 2 bidang, bidang pengelolaan dan bidang pembinaan layanan dan pemanfaatan jasa kearsipan yang tadi Pak Farhan berada ya. Iya. Kalau saya di bidang pengelolaan arsip seperti itu. Selain itu secara kedinasan ada ada bidang perpustakaan dan bidang sekretariat dan sekretariat. Itu untuk struktur organisasi. Nah, kemudian untuk jabatannya itu setingkat eselon 3 ya, ada kepala bidang kearsipan, ada kepala bidang pengelolaan, ada kepala bidang pembinaan, kemudian ada jabatan fungsional arsiparis. Nah, arsiparis dan pengelola arsip. Kemudian juga ada jabatan fungsional umum, itu administratif ya, kayak bendahara dan lain-lain. Nah, kalau arsiparisnya itu ada apa ya, saya lupa ya. Kalau di bidang pengelolaan kalau di bidang pembinaan itu ada 2 orang, 3 orang ya, 3 orang, 2 muda dan 1 terampil. Itu untuk arsiparisnya jabatannya. Kalau untuk di bidang pengelolaan ada 2 arsiparis pertama dan 4 arsiparis terampil. Kalau dari 3 terampil. Arsiparisnya itu backgroundnya adalah Arsip UI dan MID dan MRA dan dari Universitas Terbuka Jurusan Kearsipan. Jadi kalau kalian datang dengan jaket kuning, semuanya di sini jaket kuning. Untai pun jaket kuning, jaket kan. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Nadia Diani, bisa dipanggil Tina atau Lia atau Tina gitu. Saya arsiparis pertama. Saya jadi arsiparis itu dari tahun 2015 ya, Pak. Kita
jabatan saya arsip pertama di sini. Background pendidikan perlu disebutkan. Saya lulusan D3 Kearsipan UI, kemudian S1 Politik Fisip UI, kemudian D4 Arsip UTEK. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai ya dengan pertanyaan kalian gitu. Kemudian nomor 2 ya. Iya, kita untuk nomor 2. Apa prinsip utama yang dipegang oleh pengelolaan kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Prinsip utamanya itu seperti apa ya? Saya kurang paham nih, pertanyaannya terlalu teknis gitu. Maksudnya gimana? Mungkin nilai yang dipegang kali ya, nilai yang dipegang oleh pihak kearsipan itu. Contohnya seperti apa? Pengelolaan contohnya misalnya kita mengutamakan keamanannya atau kerapihan dari struktur kearsipan. Kalau arsip itu kan yang paling krusial itu adalah, yang paling prioritas adalah bagaimana kita dapat menemukan kembali informasinya secara cepat dan tepat, gitu kan? Nah, itu prinsip utamanya di semua tempat yang berurusan dengan bidang kearsipan, pasti seperti itu, cepat dan tepat, gitu. Itu paling prinsip utama. Kita move ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Jadi bagaimana proses alur kerja yang dijalankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prosesnya seperti apa ya? Proses dari pengerjaannya itu mungkin misalnya kearsipan dokumennya diterima lalu dialokasikan seperti apa dan bagaimana. Ini maksudnya untuk apa? Untuk naskah dinas yang masuk gitu maksudnya? Iya. Ini mungkin jadi gini, di sini di bidang pengelolaan arsip itu kalau untuk urusannya terkait dengan arsipnya dinas itu ada di Bu Afi. Ya, kalian belajar sampai mana nih sistem arsip nih? Sistem kearsipan? Baru sampai tata kedinasan. Tata naskah Iya, dinas. tata naskah dinas, tapi belum sampai menyeluruh sih Bu. Sudah belajar tentang Arsip dinamis, statis. arsip dinamis sudah? Sudah. Organisasi kearsipan sudah? Belum. Organisasi kearsipan harusnya kan organisasi kearsipan dulu ya, baru belajar terkait dengan tadi dinamis statis. Kan ketika arsip dinamis itu ada di unit kerja mana-mana kan, harusnya seperti itu. Jadi mungkin saya sharing ya sedikit ya terkait dengan organisasi kearsipan. Organisasi kearsipan itu ada unit pencipta dan pengolah, kemudian ada unit kearsipan 1, 2, dan ada lembaga kearsipan. Kalau tadi kalian bicara terkait apa tadi, arsip secara fungsi terbagi atas? Dek, arsip terbagi atas? Lagi ini pertanyaan atau lagi apa? Lagi Rekam. Iya, rekam taruh aja di sini. Kalau fungsi arsip tau nggak? Fungsi Betul. arsip Nah, secara menurut teman. fungsi arsip terbagi atas apa tadi? Fungsi dinamis dan statis. Nah, dinamis dan statis. Tau nggak dinamis di mana, statis di mana? Kalau dinamis itu setahu saya Untuk di suatu organisasi yang sedang berjalan. berlangsung untuk sebagai bukti operasional kegiatan tersebut. Lalu kalau statis itu biasanya itu berada di lembaga kearsipan, contohnya kayak ANRI dan sebagainya. Tadi organisasi kan ada unit pencipta dan pengolah, Iya. ada unit kearsipan 1 dan 2, kemudian ada lembaga kearsipan. Kalau arsip dinamis terbagi lagi nggak secara fungsi? Ya, ada fungsi Kalau administrasi. teman-teman ini yang sebelah sini, sebelah kanan nih, kayaknya sebelah kiri jawab. Yang sebelah kanan nih, kalau arsip dinamis terbagi nggak lagi? Iya. Terbagi atas apa? Administrasi sama Ada 2 itu terbagi lagi ke dinamis, 3 malahan. Ibu, maaf, yang kami pelajari itu ada fungsi Iya. administrasi, keuangan, nilai Itu guna. nilai guna, Oh. bukan fungsi. Kalau fungsinya Tapi kita lebih di ini sih ditekenin kayak dinamis sama statis doang. Secara ada lagi dinamis aktif dan inaktif, belajar vital nggak dipelajari? Oh, iya. Ya, Iya. iya, nggak mungkin. Oh, ya nggak? gitu. Iya. kita Saya belajar kearsipan udah berapa tahun nih, pasti diajarin gitu kan, basic banget Iya. gitu. Dinamis aktif, inaktif, kemudian vital, dan terakhir adalah statis. Dinamis aktif adanya di mana? Secara unit organisasi. Kan tadi ada pencipta dan pengolah, unit kearsipan 1 dan 2, sama lembaga unit kearsipan. pengelola. Unit pencipta dan pengolah itu untuk arsip aktif. Iya. Kalau untuk Enak inaktif adanya di di lembaga kearsipan. no,
keagresifan bisa, tapi apa yang mana? yang Hmm? Jadi kan kategorinya ada asip inaktif di bawah 10 tahun, ada yang di atas 10 tahun. Iya. Kalau inaktif di bawah 10 tahun, itu masuknya ke mana? Dari 3 unit organisasi tadi? Dia